Negara Amerika dikenal dengan negara adidaya yang menguasai dunia. Begitupun dengan perekonomiannya yang dikenal oleh negara-negara lain sebagai negara yang mempunyai perekonomian yang maju. Akan tetapi, negara Cina saat ini digadang-gadang akan menjadi negara yang mempunyai perekonomian yang paling maju dari negara lain. Dari sebab itu, gesekan antar kedua negara tersebut semakin kian memanas dan masih terus bersenggolan atau masih berlomba-lomba menjadi negara yang menguasai perekonomian dunia. Di sini kita akan membahas negara Amerika dan negara Cina yang mempunyai perekonomian yang maju yang terus bersenggolan agar menjadi negara yang menguasai perekonomian dunia. Amerika Serikat adalah salah satu negara terkaya di dunia yang memiliki sumber daya alam yang berlimpah, infrastruktur yang maju, dan produktivitas yang tinggi. Pendapatan per kapitanya merupakan tertinggi ke-6 di dunia. Amerika Serikat juga merupakan produsen minyak bumi terbesar ketiga dan produsen gas alam terbesar kedua di dunia. Negara ini juga merupakan negara dagang terbesar kedua setelah Tiongkok. Pada tahun 2010, Amerika Serikat masih menjadi negara pabrikan terbesar dengan 1/5 hasil pabrikan di dunia berasal dari Amerika Serikat. Dari 500 perusahaan terbesar di dunia, 132 bermarkas di Amerika Serikat. Selain itu, Amerika Serikat memiliki pasar finansial terbesar dan paling berpengaruh di dunia. Sekitar 60% cadangan mata uang global diinvestasikan dalam dolar Amerika Serikat, sementara 24% diinvestasikan dalam euro. Bursa Efek New York adalah bursa efek terbesar di dunia berdasarkan kapitalisasi pasar. Investasi asing langsung di Amerika Serikat tercatat sebesar 2,4 triliun USD. Investasi Amerika Serikat di negara lain berjumlah 3,3 triliun USD. Pasar tenaga kerja juga menarik imigran dari seluruh dunia. Selain itu, berdasarkan indeks kemudahan berbisnis dan laporan daya saing global menempatkan Amerika Serikat sebagai salah satu negara terbaik. Ekonomi Republik Rakyat Tiongkok atau Cina adalah ekonomi berorientasi pasar yang sedang berkembang, yang menggabungkan perencanaan ekonomi melalui kebijakan industri dan rencana strategis 5 tahun. Perekonomian Tiongkok terdiri dari perusahaan milik negara dan perusahaan kepemilikan campuran, serta sektor swasta domestik yang besar dan keterbukaan terhadap bisnis asing dalam sistem yang secara resmi digambarkan sebagai ekonomi pasar sosialis. Perusahaan milik negara menyumbang lebih dari 60% kapitalisasi pasar Tiongkok pada tahun 2019 dan menghasilkan 40% dari PDB Tiongkok sebesar 15,98 triliun USD pada tahun 2020. Dengan bisnis swasta domestik dan asing serta investasi menyumbang 60% sisanya. Hingga akhir 2019, total aset seluruh BUMN Tiongkok termasuk yang bergerak di sektor keuangan mencapai 58,97 triliun USD pada tahun 2015. Tiongkok memiliki ekonomi terbesar kedua di dunia jika diukur dengan PDB nominal dan yang terbesar di dunia sejak 2014 jika diukur dengan keseimbangan kemampuan belanja atau KKB. Tiongkok telah menjadi negara dengan ekonomi terbesar kedua berdasarkan PDB nominal sejak 2010 dengan data mengandalkan nilai tukar pasar yang berfluktuasi. Tiongkok juga baru-baru ini telah melampaui ekonomi Uni Eropa pada tahun 2021. Sebuah perkiraan menyatakan bahwa Tiongkok akan menjadi ekonomi terbesar di dunia dalam PDB nominal pada tahun 2028. Secara historis, Tiongkok adalah salah satu kekuatan ekonomi terkemuka di dunia selama hampir 2 milenium dari abad ke-1 hingga ke-19. Hubungan Amerika Serikat dan Cina kerap menjadi perhatian publik selama kepemimpinan Presiden AS Donald Trump. Bagaimana tidak, keduanya terlibat perang dagang hingga memengaruhi sektor perdagangan global sejak 2019 lalu. Perang dagang bermula karena Donald Trump kesal dengan neraca perdagangan negaranya
yang selalu tercatat defisit dengan Cina. Untuk itu, ia memilih langkah proteksionisme untuk memperbaiki neraca perdagangan Amerika Serikat. Donald Trump memutuskan untuk menaikkan bea masuk impor panel surya dan mesin cuci yang masing-masing menjadi 30% dan 20%. Sejak saat itu, tepatnya 22 Januari 2018, perang dagang pun dimulai. Kemudian, Donald Trump juga mengenakan tarif bea masuk untuk baja sebesar 25% dan 10% untuk aluminium. Kebijakan ini diputuskan pada Maret 2018. Tidak tinggal diam, Cina ikut menaikkan tarif produk daging babi dan scrap aluminium mencapai 25%, dan Beijing memberlakukan tarif 15% untuk 120 komoditas Amerika Serikat. Komoditas itu seperti almond dan apel. Cina juga mengadu kepada WTO tentang tarif impor baja dan aluminium. Keluhan ini disampaikan Cina kepada WTO pada April 2018. Setelah itu, Departemen Perdagangan Amerika Serikat mengeluarkan kebijakan baru yang melarang perusahaan telekomunikasi Cina untuk membeli komponen Amerika Serikat selama 7 tahun. Dengan berbagai kebijakan ini, Cina dan Amerika Serikat akhirnya mengadakan pertemuan untuk membicarakan perang dagang ini di Beijing pada Mei 2018. Namun, pertemuan itu tak menghasilkan jalan keluar yang terbaik untuk Amerika Serikat dan Cina. Namun, pihak Cina mengumumkan akan mengakhiri penyelidikan anti-dumping terhadap impor sorghum Amerika Serikat setelah pertemuan pertama pada Mei 2018. Bahkan, Cina juga menawarkan paket untuk memperbaiki defisit perdagangan Amerika Serikat. Kemudian, pihak Amerika Serikat dan Cina sama-sama mengumumkan bahwa keduanya setuju untuk menaikkan ekspor pertanian dan energi AS. Selain itu, Cina juga mengumumkan akan menurunkan tarif impor mobil dari 25% menjadi 15%. Namun, Donald Trump rupanya tak puas dengan pertemuan antara Amerika Serikat dan Cina sebelumnya. Donald Trump bahkan akan menambahkan tarif 25% terhadap impor Cina yang sebesar 50 miliar USD. Pada akhir Mei 2018, Menteri Perdagangan Amerika Serikat Wilbur Ross bertemu dengan pihak Cina. Sayang, pertemuan itu lagi-lagi tak menghasilkan perjanjian khusus terkait perdagangan kedua negara tersebut. Pihak Amerika Serikat dan Cina hanya berbicara secara umum tentang defisit Amerika Serikat dan peningkatan pasokan produk pertanian ke Cina. Juni 2018, Cina bersedia meningkatkan impor dari barang-barang Amerika Serikat. Pemerintah Cina pun mengusulkan proposal senilai 70 miliar untuk pembelian tahun pertama. Proposal itu salah satunya berisi tentang peningkatan pembelian produk dari Amerika Serikat. Beberapa produk itu antara lain kedelai, gas alam, batu bara, dan jagung. Namun, hal tersebut tak membuat konflik Amerika Serikat dan Cina berhenti. Pada 15 Juni 2018, Kantor Perwakilan Perdagangan Amerika Serikat menerbitkan daftar 1.102 barang impor Cina senilai 50 miliar USD. Sebanyak 818 barang itu akan dikenakan tarif 25%, sementara 284 produk masih akan dievaluasi sebelum diputuskan jumlah tarif yang akan dikenakan. Kemudian, Trump meminta Perwakilan Perdagangan Amerika Serikat untuk mendata barang Cina senilai 200 miliar USD untuk dikenakan tarif tambahan 10%. Sikap Trump pun dikritik oleh Cina. Pada September 2018, Trump memberlakukan tarif 10% terhadap barang-barang Cina senilai 200 miliar USD. Selain itu, Cina menyatakan bakal menaikkan tarif impor sebesar 60 miliar USD pada barang-barang Amerika Serikat. Pada November 2018, Amerika Serikat dan Cina kembali membahas mengenai sektor perdagangan. Kemudian, Amerika Serikat setuju dengan menunda kenaikan tarif dari 10% menjadi 25% terhadap barang-barang Cina senilai 200 miliar pada Desember 2018. Amerika Serikat dan Cina menargetkan mencapai kesepakatan mengenai sektor perdagangan dalam waktu 90 hari sejak Desember 2018. Namun, Trump menyatakan pihaknya tetap akan menaikkan tarif impor menjadi 25% atas barang-barang Cina senilai 200 miliar USD tersebut pada 10 Mei 2019.
Perang dagang pun terus berlanjut. Pada pertengahan Januari 2020, AS dan Cina menandatangani kesepakatan damai dagang fase 1. Salah satu poin kesepakatan damai dagang itu menyebutkan Cina setuju membeli barang dari Amerika Serikat senilai 200 miliar USD, lalu tambahan 32 miliar USD untuk pembelian produk pertanian dan makanan laut, hampir 78 miliar USD untuk barang-barang pabrik seperti pesawat, mesin, dan baja, juga 52 miliar USD untuk produk energi. Untuk mencapai nilai kesepakatan itu, Cina dan Amerika Serikat memasang target setiap tahun. Kendati kesepakatan fase 1 sudah ditandatangan oleh kedua belah pihak, Amerika Serikat tetap akan mengenakan tarif atas barang impor Cina hingga ada perjanjian fase 2. Hanya saja, Amerika Serikat setuju untuk menangguhkan tarif pada sejumlah produk elektronik senilai 160 miliar dolar USD. Tarif tersebut sebelumnya berlaku pada 15 Desember 2019. Sejauh ini, Amerika Serikat dan Cina belum membahas lebih lanjut mengenai kesepakatan dagang fase 2. Donald Trump menyatakan tak berminat membicarakan hal itu karena pandemi COVID-19. Saat ini, Presiden Amerika Serikat Donald Trump kembali mengejutkan dunia dengan menghadiahi Cina tarif impor sebesar 245%. Pernyataan Gedung Putih bahwa beberapa barang Cina akan dikenakan tarif impor 245% menimbulkan kebingungan tidak hanya di Beijing, tetapi juga di seluruh dunia. Potensi tarif tertinggi itu direferensikan dalam lembar fakta yang diterbitkan oleh Gedung Putih pada Selasa 15 April 2025. Lembar fakta tersebut menyertai perintah eksekutif yang ditandatangani oleh Presiden Donald Trump yang meluncurkan investigasi terhadap resiko keamanan nasional yang ditimbulkan oleh ketergantungan Amerika Serikat pada mineral penting yang diproses dan produk turunannya. Amerika Serikat dan Cina adalah dua negara besar yang memiliki pengaruh ekonomi besar bagi negara-negara lain di dunia. Perang dagang antara kedua negara ini mengguncang pasar global yang mencemaskan dampak ekonomi dari konflik ini. Strategi Trump adalah menggunakan tarif untuk menarik lebih banyak investasi manufaktur ke Amerika Serikat. Bagi banyak eksportir Cina, Amerika Serikat adalah pasar yang sangat besar dan kehilangannya merupakan pukulan telak. Mereka harus mencari pasar lain untuk menggantikan potensi kerugian tersebut. Organisasi Perdagangan Dunia atau WTO pada Rabu mengatakan bahwa volume perdagangan global diperkirakan akan turun 0,2% pada 2025 dalam kondisi saat ini, atau hampir 3 poin persentase lebih rendah dari skenario dasar tarif rendah. Efek limpahan dari tarif timbal balik oleh Trump yang sebagian besar telah dihentikan sementara hingga Juli dapat menyebabkan penurunan yang lebih tajam sebesar 1,5% dalam perdagangan barang global dan merugikan negara-negara kurang berkembang yang berorientasi ekspor. Kantor Perdagangan dan Pembangunan PBB juga merevisi prediksi pertumbuhan global dari 2,5% menjadi 2,3% di 2025 dan mencatat dalam penilaiannya bahwa pertumbuhan di bawah ambang batas 2,5% seringkali menandakan resesi global. Menurut Times of India, Gedung Putih secara eksplisit membingkai langkah tersebut sebagai respon terhadap meningkatnya ketergantungan pada Cina untuk mineral-mineral penting seperti gallium, germanium, antimon, dan tanah jarang, bahan-bahan yang penting untuk senjata canggih, komunikasi yang aman, dan manufaktur yang canggih. Pemberlakuan tarif baru ini menyusul keputusan Beijing untuk membatasi ekspor beberapa mineral penting dan elemen tanah jarang yang dipandang oleh Washington sebagai upaya untuk mencekik industri Amerika Serikat dan negara-negara sekutunya. Ini termasuk sektor-sektor seperti kedirgantaraan, kendaraan listrik, dan semikonduktor, industri yang dianggap Amerika Serikat sangat penting secara strategis. Langkah terbaru Trump yang diumumkan melalui perintah eksekutif pada 15 April mengarahkan Departemen Perdagangan untuk menyelidiki
apakah impor mineral tanah jarang dan produk turunannya menimbulkan ancaman keamanan nasional. Seperti diketahui, elemen tanah jarang dan mineral penting lainnya bukan hanya bahan baku industri, melainkan juga tulang punggung basis industri pertahanan Amerika Serikat. Gedung Putih menegaskan bahwa mineral-mineral penting, termasuk elemen tanah jarang, sangat penting untuk keamanan nasional dan ketahanan ekonomi. Amerika Serikat hanya memiliki satu tambang tanah jarang yang beroperasi dan sangat bergantung pada Cina untuk hampir semua pasokan olahannya. Cina mendominasi 92% kapasitas pemrosesan global untuk tanah jarang. Amerika Serikat bergantung pada Cina untuk sekitar 70% dari impor senyawa dan logam tanah jarangnya. Para pejabat Trump mengatakan bahwa Cina menggunakan dominasi tersebut sebagai senjata geopolitik dan Amerika Serikat tidak bisa menunggu. Dengan cara yang khas, Trump mengatakan bahwa Cina perlu datang ke meja perundingan, bukan Amerika Serikat. Trump berkata, bola ada di tangan Cina. Cina perlu membuat kesepakatan dengan kami. Kami tidak perlu membuat kesepakatan dengan mereka. Ketika ditanya dalam sebuah konferensi pers tentang apa tanggapan Cina, juru bicara Kementerian Luar Negeri Cina, Lin Jian, mengatakan Anda dapat membawa nomor ini ke pihak Amerika Serikat untuk mendapatkan jawaban. Menanggapi komentar terbaru Washington tentang tarif, Lin Jian mengatakan perang tarif ini diprakarsai oleh Amerika Serikat dan Cina telah mengambil tindakan balasan yang diperlukan untuk melindungi hak-hak dan kepentingannya yang sah serta untuk memastikan keadilan dan keadilan internasional yang sepenuhnya masuk akal dan sah. Dia menggarisbawahi bahwa posisi Cina selalu jelas dan tidak ada pemenang dalam perang tarif dan perang dagang. Cina tidak mau berperang dan juga tidak takut berperang. Lin Jian mengatakan jika benar-benar ingin menyelesaikan masalah melalui dialog dan negosiasi, Amerika Serikat seharusnya menghentikan pendekatannya yang memaksakan tekanan ekstrim, berhenti mengancam dan memeras, dan terlibat dalam dialog dengan pihak Cina atas dasar kesetaraan, rasa hormat, dan saling menguntungkan.